Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi untuk menjaganya, maka tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka khawatir kalau kehendak Allah itu disebabkan oleh kelalaian mereka dalam beribadah. Para malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, buat apa Engkau menciptakan makhluk lain? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid dan beribadah tanpa henti-hentinya. Jikalau Engkau menciptakan makhluk lain di muka bumi, niscaya mereka akan membuat kerusakan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Iblis membangkang dan berkata, "Saya lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah." Maka diusirlah iblis dari surga. Setelah itu Nabi Adam diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk mendampinginya. Menurut para ulama, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri ketika ia sedang tidur. Maka Allah berpesan kepada keduanya, "Tinggallah kalian di surgaku, makanlah apa yang ada di dalamnya, tapi jangan coba-coba engkau mendekati pohon itu. Akan menyebabkan kamu menjadi orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Maka ketika iblis diusir dari surga, dia berusaha untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Iblis menggoda Hawa untuk makan buah huldi. Maka Hawa pun terbujuk olehnya. Maka keduanya makan buah huldi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Turunlah kalian dari surga." Maka mereka diturunkan dari surga dan ditempatkan di bumi. Maka mereka pun bertaubat. Setelah itu Allah menerima taubat mereka. Maka di bumi mereka pun menghadapi cara hidup yang baru dan belajar untuk memelihara bumi dan isinya. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Adam dalam beberapa surah, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Hikmah dari kisah ini adalah janganlah memiliki sifat sombong, karena sifat sombong akan menyebabkan kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga
karena kesombongannya. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita semua.